Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Kadang banyak orang berpikir, kenapa sih orang kaya itu semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin? Hanya sebagian kecil dari orang-orang miskin yang mampu keluar dari zona kemiskinannya dan mengubah hidupnya menjadi orang-orang kaya. Sementara orang-orang kaya hanya sebagian kecil juga yang akhirnya salah melakukan pengelolaan uang dan kemudian jatuh miskin. Di video kali ini kita akan membahas kenapa jarak antara yang kaya dan yang miskin semakin jauh, dan kenapa orang-orang kaya semakin kaya sementara yang miskin justru semakin miskin dan mereka sulit untuk menjadi kaya. Yuk simak terus sampai selesai ya. Percaya nggak kalau orang kaya itu lebih hemat jika dibandingkan dengan orang miskin? Orang-orang miskin itu punya kecenderungan lebih boros. Mungkin kalian heran loh, tapi kan orang-orang kaya belanjanya luar biasa. Mereka beli mobil, beli tas-tas bermerek, beli sepatu-sepatu bermerek. Pendek kata, untuk sekali makan saja mereka bisa mengeluarkan uang puluhan juta. Sementara orang miskin enggak. Jika kita lihat dari nominal uang yang dikeluarkan, memang belanjanya orang kaya itu ugal-ugalan. Mereka ngeluarin uang luar biasa banyak. Tapi jika kita lakukan prosentase, berapa persen sih yang mereka keluarkan untuk bersenang-senang itu jumlahnya sangat sedikit. Kondisinya berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang miskin. Mungkin belanjanya lebih sedikit, tapi ini prosentasenya sangat besar jika dibandingkan dengan total income mereka. Orang-orang kaya itu biasanya menggunakan sekitar 30% sampai dengan 40% untuk memenuhi keinginannya dan konsumsinya sehari-hari. Sementara orang-orang miskin, mereka punya potensi menghabiskan sekitar 80% dari total income-nya untuk kebutuhan sehari-hari dan kesenangannya. Bahkan sebagian dari mereka 100% uangnya dipakai untuk kebutuhan dan kesenangan mereka. Walaupun mungkin orang-orang kaya itu membeli tas bermerek, sepatu bermerek, tapi jika kita total dengan prosentase penghasilan tiap bulan mereka, itu nggak seberapa. Katakanlah mereka dengan penghasilan 100 juta rupiah per bulan, hanya sekedar membeli sepatu dengan harga 5 juta itu nggak nyampe 5% dari total penghasilan mereka. Kalaupun setiap bulan mereka menghabiskan uang 30 juta untuk kebutuhan hidup dan kesenangan mereka, itu cuma 30% dari total penghasilan mereka. Jadi memang sepintas orang-orang kaya itu mengeluarkan uang lebih banyak, tapi sebenarnya dari sisi prosentase mereka itu lebih hemat kok jika dibandingkan dengan orang-orang miskin. Sementara orang-orang dengan penghasilan pas-pasan, hampir 100% penghasilan mereka dipakai untuk belanja dan kesenangan mereka. Akhirnya apa? Mereka nggak sempat nabung, mereka nggak sempat investasi, dan kondisi inilah yang bikin hidup mereka semakin lama nggak semakin baik, justru semakin buruk. Terlebih jika mereka terlilit hutang. Utamanya hutangnya hutang konsumtif lagi. Ini semakin parah. Hutang inilah yang membuat jarak antara si kaya dan si miskin itu semakin jauh. Faktor berikutnya nih yang harus dipertimbangkan. Orang-orang kaya itu membangun gaya hidup berdasarkan kapasitas finansialnya. Sementara orang-orang miskin membangun gaya hidup berdasarkan kapasitas finansial orang lain. Maksudnya gini, katakanlah si Ahmad dengan penghasilan 100 juta rupiah per bulan. Ia menggunakan 30 juta setiap bulan untuk kesenangannya. Ini wajar-wajar saja karena memang ia membeli semua kesenangan itu berdasarkan kapasitas finansial dia. Karena penghasilannya 100 juta rupiah per bulan, kalaupun dipakai 30 juta untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya, itu sangat sedikit, hanya 30%. Dari 30 juta itu, maka dia pakai untuk nongkrong, untuk makan, untuk beli barang-barang bermerek dan sejenisnya. Pendek kata, banyak orang melihat Ahmad itu luar biasa gaya hidupnya. Tapi apa yang dilakukan Ahmad itu sesuai dengan kapasitas dirinya. Ia punya penghasilan 100 juta, yang 30 dipakai, yang 70 disimpan. Beda dengan orang-orang miskin atau penghasilannya pas-pasan. Kadang gaya hidup mereka itu mengikuti standar dan gaya hidup orang lain. Bahkan lebih ekstrim lagi, mengikuti standar dan penghasilan orang lain. Misalkan kamu dengan penghasilan 3 juta rupiah per bulan, kebetulan punya teman dengan penghasilan 10 juta rupiah per bulan. Kamu itu pengen mengikuti gaya hidup temanmu dengan penghasilan 10 juta rupiah per bulan. Kamu lupa bahwa kita
hanya punya penghasilan 3 juta rupiah per bulan. Akhirnya apa yang dipilih? Hutang. Hutang adalah solusi yang dipilih untuk memenuhi gaya hidup ini. Di titik ini, masalah semakin besar. Inilah yang bikin kenapa si miskin semakin miskin. Dengan kata lain, tanpa sadar, orang-orang miskin atau penghasilan pas-pasan, mereka memilih gaya hidup berdasarkan standar penghasilan orang lain, bukan berdasarkan standar penghasilan mereka. Sementara orang-orang kaya, mereka memilih gaya hidup berdasarkan kapasitas finansial mereka. Mereka melakukan itu karena memang mereka mampu dan mereka punya, bukan memaksakan diri. Kenapa orang-orang kaya itu memilih hidup berdasarkan kapasitas dirinya? Karena memang mereka nggak perlu terlihat kaya, karena memang sejatinya mereka sudah kaya. Sementara orang-orang miskin itu, kenapa mereka memaksakan diri dengan gaya hidup orang lain? Karena mereka ingin terlihat kaya. Hal ketiga, ini terkait dengan hutang. Memang benar orang-orang kaya punya hutang, tapi mereka punya kemampuan membayarnya. Sementara orang-orang miskin, kadang mereka punya hutang, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan membayarnya. Terlebih, mereka berhutang untuk impulsive buying, untuk pembelian barang-barang yang sifatnya sebenarnya nggak benar-benar dibutuhkan. Ketika kamu membeli sesuatu dan kamu nggak mampu, itu pertanda memang kamu belum layak. Tapi kadang sebagian orang-orang dengan penghasilan pas-pasan itu memaksakan diri. Mereka ingin, ya mereka beli, walaupun solusinya adalah hutang, pay later, kartu kredit, atau bahkan pinjol dipilih sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memenuhi hasrat belanja mereka. Ketika mereka terjerat dengan pinjol, udah dipastikan hidup mereka nggak mudah, mereka pasti akan semakin sulit. Sementara orang-orang kaya itu berhutang biasanya untuk menumbuhkan bisnisnya, untuk membuat bisnisnya lebih bertumbuh. Itu pun dilakukan dengan perhitungan. Maka di titik ini, ketidakmampuan mengkalkulasi kemampuan membayar hutang membuat banyak orang gagal memahami kapasitas finansialnya. Akhirnya, kondisi ini menciptakan gap yang semakin jauh antara si kaya dan si miskin. Karena tujuan hutang mereka udah berbeda. Yang miskin tujuan hutangnya konsumtif, yang kaya tujuan hutangnya produktif. Kemampuan bayar hutangnya juga beda. Yang kaya punya kemampuan bayar hutang, sementara yang miskin enggak. Mereka memang tidak punya kemampuan yang baik dalam melunasi hutang. Sehingga semakin lama mereka semakin terjerat dengan lingkaran setan kemiskinan dan hutang piutang ini. Faktor terakhir nih yang cukup menjadi pembeda utama adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya. Orang-orang kaya punya kemampuan mengakses modal, mengakses sumber daya manusia, mengakses sumber daya informasi, mengakses pemerintahan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan. Simpelnya gini deh, ketika kamu terlahir dari orang kaya, kamu pasti akan sekolah di sekolah-sekolah ternama. Di situ, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang juga keluarganya kaya. Akhirnya apa? Pertemanan mereka, diskusi mereka itu selevel. Sehingga ketika mereka lulus, mereka ingin bangun bisnis, mereka nggak usah bingung cari relasi, cari teman, cari mitra. Karena teman-teman mereka sama-sama terlahir dari keluarga pebisnis. Ketika ingin bekerja sama, jauh lebih mudah. Sementara orang-orang miskin, relatif sebagian besar anak-anak mereka sekolah di lingkungan yang juga setara. Mereka tumbuh sebagian besar menjadi pekerja. Ketika ingin bertumbuh menjadi pebisnis, membangun jejaring, mencari relasi, mereka punya tantangan yang lebih sulit jika dibandingkan dengan mereka yang terlahir di lingkungan kaya. Belum lagi keterbatasan akses modal. Orang-orang miskin gak punya jaminan untuk pinjam uang, akhirnya pinjol sebagai solusinya. Sementara orang-orang kaya punya akses modal yang sangat luar biasa mudah. Belum lagi akses informasi dan pemerintahan. Pendek kata, perbedaan ini menjadi pembeda yang sangat luar biasa, membuat kenapa banyak orang kaya semakin mudah memperkaya dirinya, sementara orang miskin cukup sulit. Memang benar, ada orang-orang miskin yang berhasil keluar dari zona kemiskinannya, tapi ini sangat sedikit. Itulah pemaparan tentang kenapa sih yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Mudah-mudahan video ini menjadi bahan refleksi untuk kita semua, untuk kita berbenah menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.